Hah? Ada ranting kecil yang bisa meninggalkan jejak huruf lucu di atas kulit binatang. Wah, benda ajaib apa ini ya? Di sebuah kota kuno yang disinari matahari pagi yang hangat, hiduplah seekor burung beo kecil bernama Piko. Piko adalah burung yang sangat ceria, cerewet, dan selalu ingin tahu tentang segala hal di sekitarnya. Suatu hari, Piko terbang berkeliling dan melihat sebuah benda aneh tergeletak di atas meja kayu. Bentuknya seperti ranting kecil yang runjung, tergeletak di samping lembaran kulit binatang yang bersih. Piko memiringkan kepalanya dengan bingung, bertanya-tanya keajaiban macam apa yang tersembunyi di balik benda sekecil itu. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki kecil bernama Zaki datang menghampiri meja tersebut. Piko memperhatikan dengan mata melotot penuh keheranan saat tangan kecil Zaki menggenggam ranting itu dan mulai menggerakkannya. Sungguh ajaib. Setiap kali ranting itu menyentuh permukaan kulit binatang, muncul garis-garis hitam yang melengkung indah bagaikan jejak semut yang sedang menari. Piko berkicau heboh sambil melompat-lompat di atas meja. Ia mengira ranting itu hidup dan bisa berbicara melalui jejak-jejak lucu yang ditinggalkannya. Burung beo itu bahkan mencoba mengendus jejak hitam tersebut, mengira itu adalah serangga kecil yang sedang berbaris rapi membentuk pola-pola misterius. Narasi kebingungan Piko berlanjut, melihat senyum lebar di wajah Zaki. Zaki tampak begitu riang gembira, tidak merasa takut sama sekali pada benda yang dianggap Piko sebagai tongkat sihir itu. Rupanya, ranting kecil itu sedang menari-nari memuntahkan cairan hitam yang disebut tinta. Piko yang gemas mencoba mematuk salah satu huruf yang baru saja ditulis, membuat hidungnya terkena sedikit noda tinta. Zaki hanya tertawa kecil melihat tingkah laku hewan peliharaannya yang kebingungan. Di ruangan yang dipenuhi gulungan-gulungan kulit itu, sebuah keajaiban sedang berlangsung, mengubah sepotong ranting menjadi penyampai pesan yang luar biasa. Ternyata, benda menakjubkan itu bukanlah ranting ajaib dari negeri dongeng, melainkan sebuah pena. Pena adalah penemuan luar biasa dari seorang manusia yang sangat cerdas dan mulia, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengajarkan umat manusia bagaimana cara menggunakan pena untuk menulis. Penemuan ini mengubah dunia selamanya, karena dengan menulis, manusia bisa menyimpan cerita, ilmu, dan ingatan mereka agar tidak hilang di telan waktu. Piko perlahan mulai menyadari bahwa tongkat kecil itu tidak berbicara dengan suara, melainkan berbicara melalui lambang-lambang indah yang bisa dibaca oleh mata manusia. Ruangan itu terasa sangat hangat dan menyenangkan ketika Zaki terus melanjutkan kegiatan menulisnya. Belajar menulis dan membaca ternyata bukanlah hal yang membosankan, melainkan sebuah petualangan yang sangat seru. Melalui pena penemuan Nabi Idris ini, anak-anak bisa menggambar bentuk huruf yang meliuk-liuk seperti ombak atau melompat seperti kelinci. Piko kini ikut bergembira, terbang berputar-putar di atas kepala Zaki sambil mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni. Suasana belajar itu dipenuhi dengan tawa dan keceriaan, membuktikan bahwa menuntut ilmu adalah kegiatan yang sangat membahagiakan dan membuat pikiran kita terbang bebas. Saking antusiasnya, Piko tiba-tiba ikut menukik turun dan mencoba menggigit ujung pena kayu yang lain dengan paruhnya yang bengkok. Burung beo lucu itu seolah-olah ingin ikut menulis bersama Zaki. Tingkah lucunya ini membuat botol tinta kecil di atas meja sedikit bergoyang, namun untungnya tidak sampai tumpah. Kegembiraan dalam belajar menulis ini adalah warisan paling berharga dari Nabi Idris. Beliau ingin agar setiap anak di seluruh dunia bisa merasakan keajaiban merangkai kata demi kata, menyusun kalimat yang indah, dan membagikan kebahagiaan mereka kepada orang lain melalui tulisan. Dalam imajinasi Zaki dan Piko yang luar biasa, huruf-huruf yang baru saja ditulis itu seakan-akan melayang keluar dari lembaran kulit binatang. Huruf-huruf itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut, menari-nari di udara, memenuhi seluruh ruangan dengan keajaiban ilmu pengetahuan. Huruf-huruf itu saling bergandengan tangan, membentuk kata-kata penuh makna yang bercerita tentang alam semesta, bintang-bintang, dan hewan-hewan yang lucu.
Penemuan pena oleh Nabi Idris telah membuka pintu ke dunia pengetahuan yang tanpa batas. Piko hanya bisa menatap takjub pada cahaya huruf tersebut, mengagumi keindahan dari setiap kata yang tercipta. Pada akhirnya, Zaki mengangkat tinggi-tinggi lembaran kolit yang sudah penuh dengan tulisan tangannya. Ia merasa sangat bangga dan bahagia karena berhasil menyelesaikan belajarnya hari ini. Piko terbang dan hinggap dengan manis di bahu Zaki, ikut mengagumi hasil karya yang menakjubkan itu. Kisah tentang pena penemuan Nabi Idris mengajarkan kita semua bahwa belajar membaca dan menulis adalah sebuah anugerah yang sangat istimewa. Lewat sebatang pena kecil, kita bisa menjadi pahlawan yang menyebarkan kebaikan, menyimpan sejarah, dan menaklukkan dunia dengan ilmu. Ayo, jadikan menulis sebagai kebiasaan yang menyenangkan setiap hari.